Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pati 3. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nasihat sehingga bisa bersilaturahmi, khususnya dalam rangka Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari ini. Yang belum baik menjadi yang lebih baik, dari yang belum paham menjadi lebih paham. Ini semua nanti diharapkan guru penggerak nilai yang sebagai motornya. Oleh karena itu, manakala di sebuah sekolah atau satu pendidikan ini lebih dari 2 atau 3 guru penggerak, saya optimis, saya yakin khususnya untuk Pati 3 ini akan lebih baik lagi. Untuk mencapai ranah adiwiyata insya Allah gampang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktu panjenengan semua. Karena apa? Karena di sini saya juga ini adalah bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini ini bukti dari aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Sekarang begini Bapak Ibu, apunten sebelumnya bahwa orang yang ikut CGP itu bukan berarti orang yang berambisi ingin menjadi kepala sekolah ataupun ingin menjadi pengawas. Apunten. Tapi di dalam pendidikan guru penggerak ini, di situ banyak ilmu-ilmu yang kita sebenarnya belum tahu
dari cara kita mendidik anak, dari cara kita memperlakukan siswa kita. Di sini dibahas sedetail-detailnya bagaimana cara memperlakukannya. Ternyata jujur saja selama ini saya keliru memperlakukan anak didik saya. Dan jujur saja saya juga merasa malu karena apa? Karena saya belum menjalankan dari pendidikan calon guru penggerak ini yang ada di situ. Saya belum sepenuhnya menjalankan, terutama tentang hadiran saya ya Bapak Ibu. Ngapunten karena saya sering terlambat. Dan dalam prinsip saya ngapunten, yang penting saya tidak terlambat dalam mendidik anak saya, gitu loh. Jadi sekali lagi mohon kepada semuanya, yuk kita bareng-bareng ikut CGT, karena di dalamnya banyak ilmu-ilmu tentang pendidikan, tentang kita menghadapi anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan anak didik kita. Sekarang kembali lagi ke topik intinya, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi itu sendiri adalah ide atau gagasan cara memperkembangkan ide-ide budaya positif. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah budaya positifnya. Apa sih, atau sudahkah kita memperlakukan anak kita, sudahkah kita sebagai guru memperlakukan anak didik kita dengan budaya positif, atau budaya positif apa saja yang telah Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu berikan ke anak didiknya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Selama ini dengan cara pembiasan setiap hari yang kita lakukan itu termasuk dengan budaya positif. Yang hari Senin itu pembiasaan apa ya Bapak Ibu? Upacara. Selasa doa bersama, doa harian. Rebonya menyanyikan lagu-lagu nasional. Kemisnya surat-surat pendek. Jumatnya senang, atau juga kadang ada bersih ya kan, kerja bakti atau bersih. Sabtunya kadang kita juga melakukan latihan upacara ya. Itu semua termasuk dari budaya positif yang telah kita ajarkan ke anak didik kita. Sekarang slide berikutnya, pertanyaan pemantiknya. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu itu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju. Oke. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju? Oke. Sekarang yang terakhir, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju? Setuju. Ternyata Bapak Ibu, dari pemberian hukuman dan pemberian hadiah atau reward di sini dibahas ternyata tidak salah. Iya, tidak. Kenapa? Nah, ini yang akan kita bahas bersama. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah ada 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, kita ke bab pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
perubahan paradigma belajar. Teori kontrolnya ini dari pakarnya yaitu Dr. William Glasser mengemukakan bahwa teori kontrolnya dari disiplin perubahan paradigma belajar. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan pembuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan di sini makna kata disiplin. Disiplin menurut pandangan semua adalah apa, Bapak Ibu? Disiplin. Apa Pak? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus ada lagi? Disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya melaku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, teladan, sikap mereka, dan cekatan. Ini adalah makna kata disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Dan di sini yang akan kita bahas juga adalah makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mutlak yang ingin dicapai setiap individunya. Seperti yang telah dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selain Dr. William Glasser, ada juga Dian Gosel mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas adalah nilai-nilai kebajikan kita yang telah kita terapkan ke anak didik kita. Apa saja, Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikannya yang merasa jenengan sudah memberikan nilai-nilai kebajikan panjenengan semua kepada anak didiknya. Apa saja? Memberikan pujian atau reward ya, termasuk ya. Terus ada lagi memberikan hadiah. Terus ada lagi Bapak Ibu nilai-nilai kebaikannya 5S sapa senyum salam sopan santun 5S. Oke. Slide berikutnya. 3. Motivasi perilaku manusia. Ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke,
Tiga, motivasi perilaku manusia. Terkadang kita merasa lebih baik menghindari ketidaknyamanan atau hukuman daripada opsi yang sering kita dengar atau sekarang yang lagi marak-maraknya adalah bullying ya Bapak Ibu ya. Kejadian-kejadian dari guru, kayak kasus yang sekarang lagi marak adalah guru dihukum atau guru dilempar ketapel, matanya dilempar ketapel ya Emma ya. Selain itu ada lagi yang guru menyuruh muridnya untuk sholat, ternyata orang tuanya tidak terima. Nah, jadi itu terkadang kita merasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari mereka, kita merasa yang penting kita sudah mengajarkan anak didik kita daripada kita salah atau daripada kita nantinya mendapat celaan dari orang tua atau mungkin kita dihukum dari para orang tua wali murid kita. Yang kedua di sini ada untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita ngapunten, kata orang luar itu cari muka ya Bapak Ibu ya. Dengan tidak kita merasa tidak ikhlas atau mungkin yang penting saya baik di depan kepala saya, yang penting saya baik di depan atasan saya. Itu seringnya perilaku manusia itu seperti itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, seperti halnya dengan cari muka tersebut. Dari ketiga perilaku manusia ini, mari kita ubah maintenance tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di sini ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Sandang, pangan, papan, mobil, rumah, itu termasuk kebutuhan hidup. Oke, tanpa kebutuhan hidup kita nggak bisa hidup ya Bapak ya. Kedua adalah kebebasan atau freedom. Kebebasan kita merasa kepingin bebas tanpa adanya ikatan. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Tapi kebebasan yang seperti apa? Menurut Bapak Ibu, kebebasan seperti apa? Kebebasan dalam berkreasi. Kebebasan dalam berkreasi atau kebebasan dalam berpendapat ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Tanpa kasih sayang, tanpa cinta, iya, tanpa kasih sayang dan tanpa cinta, dari anak muda mungkin sayur asem terasa enggak. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Ketika rajungan. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu penting. Itu bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah penguasaan atau power. Penguasaan atau power, kekuatan ya. Kekuatan yang seperti apa? Bapak Ibu? Apa? Menurut? Kekuasaan, penguasaan atau power. Menguasai segala hal. Menguasai segala hal. Terus Saya kayak bagus lah ini. terus menguasai ya Pak ya. Terus penguasaan seperti apa? Penguasaan terhadap anak didik kita. Kita bisa menguasai atau mengelola kelas kita. Ya, yang selanjutnya ada kesenangan atau fun. Kesenangan yang seperti apa, Bapak Ibu? Menyenangkan, suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Terus ada lagi, Bapak Ibu?
sini ada posisi kontrol atau restitusi. Kita terkadang sebagai guru terkadang kita merasa ada sebagai penghukum terhadap murid kita ya kan, sebagai penghukum, kadang juga pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai penghukum adalah pengganti atau menunjuk ya. Dari kelima posisi ini, manakah kita yang sering dalam posisi-posisi ini atau posisi ini yang lebih tepat ada pada yang mana? Mari kita dengarkan contohnya atau kita putar dulu videonya. Ini sebagai posisi penghukum. Kita dengarkan dulu semuanya. Sambungin ke itu EPT-nya enggak ada itu ya gitu aja gitu. Ya Bapak Ibu, itu adalah video tentang posisi kontrol kita sebagai penghukum. Bolehkah kita sebagai guru menghukum anak didik kita, Bapak Ibu? Yang selanjutnya ada posisi penghukum itu ada nada suara kita tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Dampak pada muridnya adalah saat kita sebagai penghukum atau saat kita melotot ya matanya menunjuk-nunjuk, itu ternyata berdampak pada murid-murid kita Bapak Ibu. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tugasnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu ketika kita menghukum anak didik kita, ternyata anak didik kita membekas atau merasa marah ya, mendendam. Jadi mendendam inilah takutnya mereka mencoret-coret mejanya dengan meluapkan rasa dendamnya itu, dengan meluapkan rasa emosinya dengan mencoret-coret atau dengan motor atau mobil kita sebagai guru dicoret pakai paku ya, karena dendam terhadap kita yang memberi penghukuman ya Bapak Ibu. Dan ini adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita dengarkan juga, kalau yang tadi sebagai penghukum, sekarang sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah?
Duh Gusti naren. Ibu bapak kepala sekolah. Masa aku Terus kayak terus apa ini Ibu absen? Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pangkal. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. usaha kelas menang nama kayak aku. Itu dari kata-katanya Bapak Ibu itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kita membuat rasa bersalah anak yaitu dengan tadi contoh videonya. Ya, tadi kita marah-marah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dampaknya kepada murid adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kedangkalan sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi menurut Bapak Ibu, posisi membuat bersalah anak didik kita baik atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini juga ada video lagi. Ini sebagai teman kita, sebagai guru merasa sebagai teman terhadap anak didik kita. Kita perhatikan lagi videonya. Selamat pagi Bu. Wah, apa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibunya. Itu kan anak yang malah paling kencang. Kok terlambat? Iya Bu. Kita bayangkan seperti siapa Bapak Ibu? Jadi biar usahanya tetap gansing ya Bu. Bagi dapat air. Bisa kan? Bisa Bu. Apa Pak Ibu? Itu adalah posisi kita sebagai teman terhadap anak didik kita. Kita memperlakukannya dengan cara yang seperti itu, dengan cara lembut. Ya, lembut terus, lembut. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, dampaknya kepada murid adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya.
Jadi posisi teman ini ada posisi negatifnya, ada positifnya. Negatifnya adalah kita terkadang selalu diandalkan untuk anak didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga ada posisi sebagai pemantau. Kita lihat juga videonya. Jadi kata-katanya kita perhatikan Bapak Ibu. Iya, saya cuman dari kata-katanya itu berbeda. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu posisi sebagai pemantau. Kita memantau anak didik kita ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awal atau kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dampaknya untuk murid itu apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi pemantaunya. Kita memantau anak didik kita ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Dan ini adalah posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Ini kita dengarkan lagi videonya. Posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian pemerintah alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi suara Kak Emma. bukan kakak lain ya, Kak Emma. Sama kakaknya Nari. Sorry ya, Emma, saya. Kira-kira kakaknya nggak bisa bantu kapan ya? Kak Emma. Sekarang pasal. Terus diterlambat. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren, agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada Bu. Baik, Ren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu adalah video posisi kita sebagai manajer. Dari kelima posisi ini, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih tepat kita jalankan atau mana yang lebih tepat
kita sampaikan ke anak didik kita. Menurut Bapak Ibu, sebagai teman, terus sebagai pemantau, dan ini sebagai manajer. Ternyata Bapak Ibu, dari kelima posisi itu yang lebih tepat adalah posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi posisi manajer ini Bapak Ibu, ketika anak kita salah, anak didik kita salah, kita membantunya mencarikan solusi, dan anak tersebut biar menemukan solusinya tersebut. Kita sebagai guru hanya membimbingnya. Jadi bukan solusi dari kita ya, tapi anak tersebut mencari solusi sendiri. Dan ternyata dari kelima posisi ini yang lebih tepat adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya adalah bab selanjutnya kita akan ada keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau tidak? Beda. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi peraturan dan keyakinan itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa dinamakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebaikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memakai tujuan mulianya. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu berbeda ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau keyakinan, kita membuat keyakinan itu bukan kita sendiri atau bukan berdasarkan keinginan kita, tapi kita diskusikan dengan murid-murid kita keyakinan apa yang seharusnya ada atau keyakinan apa saja yang akan kita terapkan terhadap kelas kita. Kalau peraturan biasanya hanya kita sendiri ya yang memberi peraturan-peraturan tanpa melibatkan atau tanpa diskusi dengan anak didik kita. Ya Bapak Ibu ya. Slide berikutnya yaitu keyakinan kelas ini selalu bersikap positif. Ya, dampak dari keyakinan kelas kita adalah selalu bersikap positif,
senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain seperti barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu antar sesama. Pertanyaan reflektif. Irfan, tapi akuntan Pak Irfan ya. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika. Allah kasihan banget Pak Irfan ya. Padahal pakarnya matematika itu Pak Irfan ya, Pak Irfan ya. Sesuai ya Pak. Tidak sesuai. Mohon maaf Pak. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya, serta tiba-tiba menjadi gugup, dan saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang sanggup, yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tentang Irfan? Tidak. Tidak ya Pak, tidak. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Pak ya? Hukuman, oke. Mengapa disebut hukuman Bapak Ibu? Karena membuat anak tersebut merasa malu karena membuat anak tidak manusiakan. Terus Pak, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, dan sebelum atau sesudahnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu adalah hukuman. Yang selanjutnya yaitu apa itu konsekuensi? Konsekuensi dengan hukuman beda apa sama Bapak Ibu? Beda ya. Hukuman, kalau hukuman kita memberi hukuman kepada anak tersebut dengan cara kadang kita menghukum secara psikisnya atau menghukum secara mentalnya, dan konsekuensi dengan hukuman itu berbeda. Konsekuensi sudah terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman itu tiba-tiba, kita memberi hukuman itu tiba-tiba ya, tidak terencana, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diberikan bila ada pelanggaran atau konsekuensi tersebut Bapak Ibu. Jadi
Sekali lagi ditekankan bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita berlatih Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, atau lari kita mengajarkan ke anak, atau kita memberi ke anak disuruh lari mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama berarti konsekuensi menurut Bu Emma. Kalau yang lain? Nah itu ada kenyataan sudah diberitahu apa belum? Sebelumnya. Artinya kalau kalimatnya cuma kayak gitu berarti itu adalah hukuman. Bukan, iya, itu yang pertama adalah Hukuman. hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Nah, itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, itu termasuk Konsekuensi. Nah, inilah jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Satu. Betul kan itu benar? Sekarang kita bahas apa itu restitusi. Bisa dibaca Bu Emma dari situ. Restitusi adalah Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dilansir dari Gosen 2004. Mani terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Baik, itu arti dari restitusi ya Bapak Ibu. Sekarang segitiga restitusi. Dari situ bisa dibaca Bu Kila. Mau Bunda dibaca? Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Ada menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, dan menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusinya saat kita memberikan atau saat anak didik kita salah, kita memperlakukannya dengan segitiga restitusi ini. Kita lanjut. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama teori kontrol, yaitu bisa dibaca Bu Nurul dari belakang. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas stabilitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Ada kayak bisnis. Validasi the misbehavior. 3. Menanyakan keyakinan. Hilang kayak lagi. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, semua perilaku memiliki alasan. Dan kita semua memiliki motivasi internal. Itu adalah langkah-langkah dan teori kontrolnya dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Lah untuk penutupnya, kita dari tadi atau dari yang pertama kita bahas, yaitu penutupnya adalah
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Atau kurang paham? Ya Allah paham. Ya Allah. Dan Bapak Ibu, inilah yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang beribu-ribu terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia waktunya. Dan akhir kata dari diskusi ini adalah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nada sering datang terlambat ya? Kok bisa, Nak? Terlambat bangun, Bu. Emang Nada bangun jam berapa? Jam 6, Bu. Emang Nada tidak sholat subuh? Tidak, Bu. Menurut Nada, kalau seandainya kita sering datang terlambat, itu suatu kesalahan tidak? Kesalahan, Bu. Nah, itu tahu. Terus gimana? Gini, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, itu wajar. Tetapi dari kesalahan tersebut kita berusaha memperbaikinya. Bagaimana? Nada setuju tidak? Setuju, Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sama-sama mencari solusi terbaik buat Nada? Baik, Bu. Nada sudah sering telat. Nada sudah tahu bahwa terlambat itu adalah suatu kesalahan. Nada tahu keyakinan kelas kita. Tahu, Bu. Terus menurut Nada, keyakinan kelas yang mana yang telah Nada langgar? Disiplin, Bu. Terus menurut Nada, disiplin itu penting tidak? Penting, Bu. Pentingnya untuk apa? Ya pentingnya, Bu, kan disiplin dapat menghargai waktu saya, Bu. Oke. Sikap baik sudah Nada tunjukkan sama Ibu. Ibu sudah bangga sama Nada. Sekarang Ibu mau tanya, Nada bersedia tidak memperbaiki kesalahan Nada? Apa yang harus Nada lakukan? Aku tidak akan begadang lagi, Bu, dan bangun tepat waktu. Nah gitu dong, itu baru anak Ibu. Sekarang Nada sudah mengetahui apa yang menjadi solusi terbaik untuk Nada. Nah kemudian nanti Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Nada agar Nada tidak bangun kesiangan lagi. Terima kasih, Bu. Sekarang saya tidak akan datang terlambat lagi. Sama-sama Nada. Sekarang Nada istirahat dulu ya. Baik, Bu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.